Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Puasanya kada ada yang pecah loh. Aman-aman? Oke. Sebelum aku lanjut, Kak boleh minta tolong untuk presentasinya ya dari, oke. Dan ini kakak, ulun hendak mentas fokus pian. Jadi apabila kena ulun minta pian next, ulun akan sebutkan nama buah. Lah, siap? Oke. Oke deh. Pertama-tama, I would like to say Happy International Women's Day untuk perempuan-perempuan hebat yang ada di sini. Kalian hebat banget udah luangin waktu untuk berada di sini, untuk sharing sama kakak-kakak yang hebat juga di sini dan berkenalan dengan teman-teman baru. Dan mudah-mudahan dari kegiatan ini kalian juga bisa mendapatkan ilmu-ilmu baru yang bisa diterapkan di dunia kalian masing-masing ya. Jadi coba tepuk tangan sekali lagi deh buat perempuan ya. Oke. Sebelum kita lanjut, I would like to introduce myself. My name is Alma Santang, biasa dipanggil Alma. Aku sekarang berumur 26 tahun. Apel. Oke. Fokus kakaknya. Dan aku adalah seorang founder dan creative director dari studio desain aku yang bernama Studio Full Circle. Sama dengan Kak Lia, Studio Full Circle ini juga bergerak di bidang branding dan visual identity, tapi juga di sisi motion graphics, ads creation, dan membantu creative marketing assets. Sebenarnya Studio Full Circle ini agak palu gada ya Bun. Jadi apa yang diminta klien biasanya kita selalu berusaha untuk menyediakan. Selain sebagai founder dan creative director dari sebuah desain studio, semangka. Aku juga adalah seorang founder dari Lagi Mens. Seperti yang udah dijelaskan sama Kak Eka tadi, ini adalah platform untuk edukasi dan advokasi perihal kesehatan menstruasi. Dan aku sangat-sangat apresiasi teman-teman yang hadir di sini karena seluruh uang pendaftaran akan didonasikan kepada Lagi Mens untuk menyediakan buka puasa dan juga menyediakan hygiene kit untuk teman-teman anak yatim dan duafa di Banjarmasin dan Kalimantan Selatan. Jadi terima kasih banyak kalian sudah meluangkan waktunya dan juga uangnya untuk anak-anak Banjarmasin. Dan seperti yang kalian lihat, alhamdulillah baru-baru ini aku juga mendapat kesempatan untuk menjadi perwakilan Kalimantan Selatan di ajang pemilihan Putri Indonesia 2025. Terima kasih semuanya, terima kasih. Terima kasih juga aku ucapkan kepada Yayasan Putri Indonesia dan Mustika Ratu karena telah memberikan kesempatan sekali seumur hidup ini kepada aku. Oke. Durian. Agenda dari perbincangan dan sharing session hari ini itu kurang lebih karena beberapa hal tadi sudah dibahas oleh kalian dengan sangat-sangat baik dan sangat-sangat daging. Jadi aku mungkin menambahkan sedikit-sedikit ya. Yang pertama kita membahas passion itu apa. Yang kedua gimana caranya kemarin aku menemukan passionku di bidang desain grafis. Dan yang ketiga gimana kemarin aku merubah passion itu menjadi sebuah karir atau profesi. Salak. Oke. Menambahkan dari yang tadi kalian juga tanya ke teman-teman, aku mau tanya juga. Tadi di sini banyak yang sudah kuliah ya. Masih ada yang SMA enggak? Oh masih ada, mantap-mantap. SMP ada juga? Oke enggak ada ya. Yang udah bekerja ada? Oke, yang sudah lulus tapi belum bekerja? Oke berarti kebanyakan kuliah ya. Oke. Jadi pertanyaanku sama, passion itu apa? Cuman aku mau di sini kalian semua, terutama untuk perempuan ini penting banget untuk kita, dimanapun kita berada itu kita berani untuk speak up. Berani untuk berbicara, berani untuk mengutarakan pendapat kita. Pertanyaanku passion itu apa? Aku mau minta tolong teman-teman di sini mencari satu kata yang muncul di kepala kalian waktu mendengar kata passion. Dan aku mau ini diteriakkan ya. Aku gak mau kalian ngomongnya suaranya cimit-cimit. Minta tolong diteriakkan. Aku akan tunjuk ke daerah. Udah siap belum? Bentar aku tanya dulu. Udah siap belum? Cari satu kata. Aku kasih waktu 5 detik.
1, 2, 3, 4, 5. Udah siap apa belum? Yang nyaring? Oke, yang di sana nyaring tuh. Oke, siap Kak. Passion itu apa sih Kakak yang di belakang? Oke, baik, terima kasih. Salam kenal Kak Alma. Salam kenal. Sangat bangga diberikan kesempatan. Menurut aku, passion itu adalah kesenangan. Jadi passion itu bisa jadi merupakan kesenangan kita atau kesukaan, mau itu hobi ataupun semacam role model atau model kita kesenangannya seperti apa. Itu menurut saya. Luar Terima biasa, kasih. tepuk tangan dulu untuk Kakak. Kakak siapa namanya Kak? Halo, oke. Nama saya Najat. Najat, N-A-J-A-T. Najat. Oke, terima Unik sekali namanya, alhamdulillah. Oke, itu dari situ. Sekarang aku pindah ke sebelah sini ya. Satu kata untuk passion. Teriakan. Ayo siapa? Ayo. Ayo Kak, dari meja depan. Meja kakak. Ayo dong, jangan malu-malu. Satu kata, coba. 1, 2, 3. Menurut aku, passion itu adalah juga kesukaan yang menggambarkan diri aku. Oke, baik. Terima kasih Kakak, tepuk tangan juga untuk Kakak. Kakak siapa namanya Kak? Nama aku Uswatun. Oke, tepuk tangan lagi untuk kakaknya. Oke. Pepaya. Oke deh. Sekarang giliran aku ya. Satu kata menurut aku yang menggambarkan atau menjelaskan passion itu apa. Seperti yang udah disebut sama Kalia tadi. Yang pertama, passion itu cinta. Rasa cinta yang kita punya akan suatu hal atau suatu kegiatan dan bahkan suatu tujuan yang ingin kita capai. Ini rasa cinta yang sangat-sangat dalam. Yang kedua, tapi kita nggak bisa nih cuman cinta aja. Buah apa lagi ya? Buah jeruk. Yang kedua, selain cinta, menurut aku passion itu komitmen. Karena nggak bisa, untuk apa cinta kalau nggak bisa komit? Iya nggak? Jadi selain perlu rasa cinta yang mendalam akan suatu hal, kita juga perlu untuk bisa komit ke hal tersebut. Komitmen di dalam passion itu gimana sih? Kalau menurut aku, di segi passion, komitmen ini digambarkan dengan rasa keingintahuan yang sangat-sangat tinggi dan juga dari perasaan berani untuk mencoba, tapi juga berani untuk gagal berkali-kali. Tapi dengan gagal berkali-kali, kalian juga harus bisa untuk komit, bangkit lagi, belajar lagi, mengulang lagi. Tapi poin yang tadi disebutkan kalian aku sangat suka. Walaupun kita komit untuk mencoba, kita juga tahu kapan kita harus quit. Kapan kita harus, oke, mungkin ini bukan jodohku, mungkin kita beralih ke passion yang lain. Begitu menurut aku. Oke. Apalagi ya? Apalagi Kak? Buahnya? Anggur. Aku akan bercerita sekarang bagaimana proses aku discovering my passion in graphic design. Di sini aku tarik ke masa aku SMA. Kebetulan waktu itu aku bersekolah di SMA Negeri 7 Banjarmasin. Di sini ada alumni SMA 7 enggak? Asik, mantap. Oke, jadi di waktu SMA, jeruk lagi. Waktu SMA, aku mencoba mengikuti ekstrakurikuler. Waktu itu yang aku ikutin adalah listograf. Listograf ini kependekan dari Journalistic Photography and Graphic Design. Dan ini pertama kalinya aku belajar desain. Membuka Photoshop, itu pertama kalinya lewat ekskul ini. Kenapa ikut ekskul ini? Karena jujur waktu itu tidak merasa ketertarikan untuk mencoba ekskul yang lain seperti olahraga, seperti misal ekskul debat. Itu waktu itu aku tidak ada ketertarikan. Jadi aku memilih oke, aku akan coba masuk ke listograf. Dari perjalanan aku di ekstrakurikuler listograf ini, rambutan.
aku memutuskan di kelas 11, kelas 2 SMA untuk mengikuti latihan dasar kepemimpinan dengan jabatan sebagai koordinator seksi bidang 9 OSIS. Seksi bidang 9 OSIS ini adalah bidangnya teknologi informasi dan komunikasi. Kenapa aku mengambil seksi bidang 9? Karena waktu itu memang ingin belajar berorganisasi, tapi aku juga bingung mau ambil seksi bidang yang mana nih. Karena kebetulan ekskulku di listograf, waktu itu jadi aku ngerasa oke, mungkin kita masuk ke seksi bidang 9 aja yang membawahi TIK. Karena yang dikerjakan itu nggak jauh-jauh dari desain. Seksi bidang 9 OSIS itu biasanya mengerjakan logo, bikin banner untuk acara-acara sekolah. Jadi memang berkutitnya itu di dunia desain di seksi bidang 9 itu. Dari situ, durian lagi. Dari situ ini kemarin aku ada menemukan beberapa artefak desain yang aku buat waktu zaman aku SMA. Jadi dulu ini contoh-contohnya untuk bikin banner-banner, poster-poster, logo di acara sekolah. Jujur sekarang kalau ngelihat ini aku agak cringe. Aku agak kayak, apa ini gitu nah. Padahal waktu itu, waktu masih SMA mengerjakan ini, rasanya bisa ngelihat banner yang didesain sendiri oleh aku dan timku, itu rasanya sangat-sangat bangga, kayak kami maulah tuh. Rasanya tuh senang gitu. Tapi ini juga sebagai pertanda atau pengingat ya untuk aku kalau semua hal itu dimulainya dari nol. Dengan posisi aku sekarang sebagai seorang founder dan creative director, aku mulainya di sini. Aku mulainya dari yang gak ngerti desain sama sekali, belajar sendiri, nanya sama senior yang udah paham tentang Photoshop, semuanya aku belajar dari sini, semuanya kita mulai dari nol. Aku yakin kakak-kakak di depan sini juga pasti mulainya dari nol. Oke. Salak. Sampai situ tadi, apakah aku ketemu passionku waktu aku lulus SMA? Jawabannya adalah belum. Aku belum ketemu passionku apa, aku nggak tahu, bahkan sampai lulus pun waktu itu aku nggak tahu mau lanjut kuliah apa. Tapi yang aku tahu adalah pisang. Yang aku tahu adalah dari journey aku, dari semua pembelajaran yang aku terima di SMA, dari ekstrakurikuler dan dari OSIS, yang aku tahu adalah aku ternyata suka desain. Dan aku ternyata suka sama dunia kreatif. Dan waktu lulus aku pun sadar, aku gak suka sama yang berhubungan dengan matematika. Aku gak suka sama yang berhubungan dengan IPA, paling anti dah. Jadi habis itu akhirnya aku memutuskan untuk mungkin aku bisa nih terjun ke dunia desain. Jadi mengambil desain komunikasi visual atau sebenarnya juga communication design. Dan kebetulan waktu aku lulus SMA di tahun 2015, itu dunia desain baru mulai naik dan berkembang. Jadi DKV dan lain-lain itu kayak udah makin naik banget gitu. Karena sebelumnya ya harus menjelaskan juga ke orang tua desain itu apa dan macamnya. Tapi memutuskan itu pun saat itu aku masih belum tahu sebenarnya prospek karir, prospek kerja dari lulusan desain itu apa. Aku nggak tahu, aku sama sekali nggak riset. Yang aku tahu adalah aku suka. Dan basisnya aku ngambil jurusan desain akhirnya karena aku suka gitu. Mungkin teman-teman di sini pas kuliah risetnya lebih banyak ya, malah mungkin lebih bagus kalau risetnya lebih banyak. Dan sebenarnya aku ngerasa juga beruntung karena orang tua aku kebetulan sangat-sangat open dengan the idea of me chasing design, yang mana kalau apalagi di Banjarmasin mungkin ya, itu adalah sesuatu yang gak banyak orang kecimpungi gitu. Apalagi dengan kakakku itu seorang dokter, yang laki-laki adalah pengusaha gitu. Jadi rasanya anak yang terakhir masuk ke dunia desain ini kayak jauh banget gitu. Tapi alhamdulillah diberikan kepercayaan dan kesempatan. Rambutan lagi Kak. Jadi setelah lulus SMA aku memutuskan untuk daftar kuliah. Alhamdulillah kemarin keterima di Monash University di Melbourne, Australia. Dan di 2016 itu baru mulai program Diploma of Art and Design, itu selama 1,5 tahun. Di 2017 itu kredit yang aku dapatkan atau SKS yang aku kumpulkan
waktu aku di program diploma itu aku transfer ke program sarjana. Jadi waktu itu mengikuti program Bachelor of Communication Design dengan waktu 2 tahun dan lulus di tahun 2019. Sampai sini pertanyaannya adalah di tahun keberapa akhirnya aku menemukan passionku di dunia graphic design ini. Mungkin ada yang ngira kayak, oh Alma milih kuliah desain dari awal karena mungkin dari awal udah tahu nih passionnya di desain. Tapi ya itu tadi jawabannya adalah enggak, belum. Jadi aku kehabisan nama-nama buah tiba-tiba kalau misalnya begini, salak. Jadi sebenarnya aku baru menemukan passionku di tahun kedua masuk ketiga kuliah. Sudah parak-parak peuncitan sebujurnya itu karena kuliahnya 3,5 tahun. Tapi aku baru menemukan passion itu di tahun 2017. Oke. Anggur lagi. Jadi ceritanya aku menemukan passion itu adalah waktu kuliah. Program-program kuliah atau mata kuliah yang ada itu bukan mengharuskan ya, memberikan aku opportunity untuk mengeksplor banyak hal. Mulai dari menggambar, melukis, desain grafis yang basic banget, atau masuk ke printing untuk membuat buku misalnya, membuat animasi dan lain-lain itu semuanya ada pilihannya. Jadi alhamdulillah banget kemarin aku juga berkesempatan untuk mencoba banyak hal. Karena kalau ngomongin dunia desain itu sebenarnya luas banget ya teman-teman ya. Kayak isinya itu banyak, ada desain grafis, ada animasi, ada motion graphic, whatever it is. There's a lot of option in the design industry gitu. Tapi dari sini juga aku mau menekankan ke teman-teman, kenapa ini penting untuk aku ceritakan dari banyak mencoba ya. Karena menurut aku passion itu bukan sesuatu yang kalian tiba-tiba temukan. Bukan sesuatu yang tiba-tiba kalian bangun besok kalian tahu kalian mau pursue apa di karirnya. Bukan sesuatu yang juga kalian punya dari kalian lahir gitu. Passion itu sesuatu yang harus kalian discover sendiri, cari tahu sendiri. Gimana caranya biar tahu? Dengan banyak mencoba banyak hal, mencoba misalnya di dunia desain ini aku kayak mencoba banyak cabang dari desain. Mungkin kakak-kakak di sini yang tadi jurusan marketing bisa coba ke hal yang lain. Karena gimana caranya kita bisa tahu kalau kita suka sama sesuatu, kalau kita nggak coba. Dan aku pun nggak bakal tahu kalau aku ternyata suka desain dan suka dunia kreatif, kalau aku nggak coba ikut ekskul listograf di SMA, atau ikut OSIS waktu itu. Aku nggak bakal tahu. Jadi di sini kuncinya adalah mencoba. Jambu. Jadi aku sadar rasa cinta aku tumbuh untuk desain itu, tapi bukan hanya karena desain bisa menghasilkan hal-hal menarik untuk dilihat, tapi juga, oke, ini boleh next Kak. Tapi juga karena desain bisa menjadi alat bantu pendorong perubahan sosial. Ini mungkin rasanya agak kayak, deep banget nih, masa desain bisa bantu buat perubahan sosial, gimana maksudnya gitu kan. Jambu lagi. Jadi aku juga beruntung karena waktu itu di kampusku dosen-dosen itu banyak mendorong kita untuk eksplorasi isu-isu yang ada di sekitar kita. Seperti masalah lingkungan, masalah sosial seperti yang tadi aku bilang. Jadi contoh-contoh, ini pekerjaan aku waktu aku kuliah. Contoh-contohnya adalah misal membahas tentang waste yang ada atau pollution yang ada di laut kita. Itu gimana dikemasnya secara desain, gimana caranya kita mengkampanyekan itu kita explore. Terus ada juga yang di sebelah kiri ini waktu itu adalah sebuah branding untuk museum, aku namakan Museum of the Invisible, yang mengangkat penemu-penemu dunia yang namanya terlupakan atau diganti sama orang, jadi nggak dikenal gitu. Terus kita juga pernah sampai wawancara mantan narapidana gitu yang udah keluar dari their incarceration time untuk
mencari tahu gimana sih proses transisi mereka setelah keluar dari narapidana menjadi dan masuk kembali ke dunia normal. Itu gimana gitu. Jadi dari sisi kreatif itu banyak sekali peluang yang bisa diekspor mau fokus kemananya. Terus bisa buah apel lagi. Ini adalah contoh waktu itu my final project waktu sebelum lulus. Ibaratnya kalau misalnya jurusan lain mungkin ada skripsi. Kalau kita kemarin adalah ngerjakan final project. Isu yang aku angkat waktu itu adalah tentang anti-bullying. Jadi di sini nama campaign-nya itu Check Yourself karena waktu itu lagi ada marak kasus bullying di Indonesia yang menginspirasi aku untuk buat ini karena aku rasa banyak dari kita yang quick to judge others, quick to judge other people, quick to tanpa secara sadar ngebully other people, ngebully orang lain, tanpa kayak kita ngecek dulu ke diri kita, oh sebenarnya yang kita lakukan itu termasuk pembulian apa bukan ya. Karena pembulian itu kan sifatnya banyak banget tuh jenisnya, ada yang sangat-sangat covert, sangat-sangat kayak rasanya kayak nggak pembulian tapi ternyata ada efek dan dampaknya ke orang lain. Jadi itu aku explore lewat desain dan dari sini aku sadar kalau aku kayak ada light bulb moment yang kayak wow ternyata desain itu bisa ya dibuat menjadi sesuatu yang sangat-sangat bermanfaat dan positif melalui kampanye-kampanye kreatif, melalui apa yang kita bisa produce gitu dari desain. Hal yang paling impactful waktu itu di sini aku juga sebar survei di sosial media yang diisi oleh banyak teman-teman di Australia dan juga di Indonesia tentang pengalaman mereka yang pernah dibully atau membuli. Jadi di situ aku terima banyak banget masukannya karena bullying ini kan global issue ya di mana aja ada gitu. Dan salah satu aset yang kemarin aku bikin dari project ini adalah website yang di dalamnya itu kita bisa isi kuis untuk ngecek berapa persen bully sih kamu gitu sebenarnya. Dan juga ada halaman Hear Me Out, This Is What You Did, which is isinya ini real survei, real testimoni, real pengalaman orang-orang yang pernah kena bully. Jadi di sini purpose dari campaign atau dari desainnya ini adalah to raise awareness gitu. Jadi dari situ aku sadar wow kayak bisa banget untuk membantu mengangkat isu sesuatu itu lewat desain. Oke, semangka. Sekarang masuk ke bagian gimana cara ubah passion tersebut menjadi sebuah karir. Dari sini, oke coba semangka lagi Kak. Dari sini yang paling pertama, dan ini adalah hal yang aku terapkan, yaitu yang pertama adalah show your work. Dimanapun kalian berkecimpung di dunia desain kreatif ataupun di dunia yang lain, pasti ada suatu karya yang akhirnya bisa ditunjukkan. Baik itu lewat bentuk portofolio atau kalian banyak-banyak cerita sama orang. Karena cerita sama orang itu juga bentuk penunjukan karya loh. Kayak oh aku kerjanya atau kayak oh aku minat di bidang sini, aku sering bikin video ini gitu ke orang-orang. Itu juga bentuk penunjukan karya. Boleh buah anggur Kak? Di sini ada 3 poin yang aku tekankan dari bagian showing your work. Itu kita harus bisa yang pertama percaya diri, yang kedua jangan takut gagal, dan yang ketiga keep showing up. Terus mencoba, terus showing up for yourself, showing up what you believe in, showing up with what passion you have gitu. Dan dari showing my work waktu itu, dan percaya diri dan tidak takut gagal. Aku mencoba waktu itu awal mulanya adalah apply pekerjaan atau mencari internship yang berhubungan dengan desain grafis. Walaupun aku ngirim kayak banyak banget coba apply dan jarang sekali dapat balasan, tapi aku tetap coba. Akhirnya waktu itu aku mendapatkan internship di salah satu brand skincare di Australia yang habis itu berubah menjadi part-time job, habis itu berubah lagi menjadi full-time job. Jadi boleh ini contohnya kayak waktu itu dari hanya menunjukkan karyaku dan banyak-banyak apply, banyak-banyak mencoba mencari pekerjaan, mencari apa gitu. Dan gak takut untuk di reject, gak takut untuk ditolak gitu. Dari sini
Yang kedua, poin penting kedua adalah building your network. Tadi ini juga udah disebutkan sama kalian dan ini aku setuju banget, ini salah satu hal yang paling penting banget dari kalian membangun sebuah profesi atau karir kalian. Buah apel. Itu adalah di sini dua poin yang aku mau angkat adalah to have a good communication skill dan juga minta review, kritik dan saran. Jadi misalnya di sini apabila kalian bergerak di bidang jasa ya nantinya atau even menjual sesuatu yang berhubungan langsung dengan customer kalian, misalnya kalian punya customer, itu maintaining good communication skill itu a must, karena skill itu bisa diasah ya. Tapi sebenarnya dalam sebuah profesi atau karir, menurut aku skill itu hanya 50% pentingnya. Sisanya 50%-nya adalah menjalin komunikasi yang baik dengan siapapun kalian berurusan. Contohnya di sini adalah aku pernah banget dapat klien yang ngasih brief susah dan aku nggak bisa, ilmuku belum sampai dan aku harus lihat tutorial dulu, belajar dulu, akhirnya memakan waktu lebih lama. Instead of rejecting the project, instead of bilang maaf aku nggak bisa, aku ambil keberanian diri untuk mencoba dan mempelajari hal baru tersebut, tapi aku komunikasikan ke klienku. Dan aku jujur, aku bilang kayak I'm sorry, like this is out of my scope, but I would love to work this out for you. Aku mau mencoba mencari solusi ini untuk kamu, untuk kalian, tapi aku perlu waktu untuk belajar ini. Dan mungkin awalnya pas bilang kayak gitu agak takut, rasanya kayak nih klien bakal mikir kayak ya apaan sih, kurang pro deh, atau kayak kurang ahli nih gitu. Tapi itu hanya perasaan kita aja sebenarnya, karena waktu aku bilang kayak gitu, klien malah sangat-sangat open, sangat-sangat menerima, sangat-sangat berapresiasi kejujuranku. Karena aku sudah mau jujur kalau ternyata ini aku masih harus belajar lagi dan memerlukan waktu lebih banyak lagi. Dan dari good communication itu, di sini juga gimana caranya network kita bisa berkembang. Karena kalau misalnya dari segi komunikasi kita sama klien itu cocok dan klien atau siapapun nanti yang kalian berurusan suka sama kita, itu mereka akan sangat-sangat mungkin untuk menyebarluaskan servis yang kalian kasih. Menyebarluaskan si Alma ini bagus loh kalau ngerjain ini, atau kayak si kakak ini bagus loh kalau ngerjain ini, kalian ke situ aja gitu. Itu semuanya sebenarnya lebih ke skill komunikasi. Karena aku sendiri sebagai seorang founder yang bekerja sama dengan banyak freelancer atau kreatif di dunia kreatif ya, aku lebih suka sama orang yang skillnya kurang tapi komunikasi dan kerjasamanya bagus daripada orang yang skillnya tinggi tapi komunikasinya jelek. Aku lebih prefer yang pertama. Dan aku rasa mungkin klien-klien pun mikirnya juga serupa, hal yang sama. Minta review, kritik, dan saran pastinya sangat-sangat penting karena ini juga memperluas pembelajaran kalian untuk tahu kalian kurangnya di mana dan harus improve di bagian apa. Dan ini juga bisa kalian gunakan untuk sosial media kalian sendiri atau portofolio kalian sendiri buat ditaruh di situ. Jadi ini meningkatkan kredibilitas dari pekerjaan kalian. Oke, durian. Dari dua hal yang aku lakukan tadi, pekerjaan full timeku yang di brand skincare tadi yang aku jalankan kurang lebih selama 5 tahun. Dari situ, dari networking, dari past clients yang merekomendasikan jasaku ke temannya, itu aku akhirnya berhasil mengumpulkan klien-klien freelance-ku sendiri. Jadi selagi waktu itu aku kerja full time, aku juga mencari pekerjaan sampingan. Dan alhamdulillahnya dari situ juga, dari 2 poin tadi aja, aku bisa mendirikan studio aku sendiri gitu. Boleh Kak, next. Ini udah hampir poin-poin terakhir ya Kak. Jadi 3 hal I want you to remember when you leave this area. Kalau misalnya, ini banyak banget nih kan pembahasan daging gitu. Kalau misalnya bisa diingat, aku minta tolong 3 poin ini. Yang pertama, passion itu dibangun lewat mencoba, gagal, belajar, dan mengulang. Ini nggak tiba-tiba datang, tapi kalian harus banyak coba hal baru. Yang kedua, percaya diri, tunjukkan hasil karya kalian, dan bangun koneksi. Ini juga sangat-sangat penting. Dan yang ketiga, always remember your why. Selalu ingat kenapa kalian suka dan cinta
sama hal itu di awal. Itu kenapa itu harus selalu diingat, karena bener banget kita bisa plateau, kita bisa stagnan dari growth kita. Dan aku mengalami itu. Tapi itulah kenapa aku akhirnya memutuskan untuk membuka desain studio sendiri dan juga mendirikan Lagi Mens ini. Sebenarnya Lagi Mens ini kan jatuhnya seperti creative campaign yang aku banyak belajar waktu kuliah. Tapi aku akhirnya realisasikan di dunia ini karena aku ngerasa dari kerjaan-kerjaanku kemarin ini ada yang kurang. Dan aku sadar kalau aku ternyata nggak exercise passionku yang ini. Jadi itu aku selalu revisit. Oke. Kata-kata untuk hari ini dari aku. Kita nggak perlu hebat untuk memulai, tapi kita harus mulai dulu supaya bisa jadi hebat. Kira-kira itu aja pesan yang aku bisa share ke teman-teman hari ini. Mudah-mudahan bisa diambil positifnya. Dan yang oke. Dan apabila ada kekurangan, aku mohon dimaafkan. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya.